Apa kabarnya semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk kembali mengawali segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023. Saudara-saudari, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab 2 Timotius 4 ayat 7. Demikian dikatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Ya. Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membuka Facebook atau membuka IG atau apapun media sosial yang ada di HP kita akan melihat di situ banyak status dari teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang mengupload tentang kelulusan dari anak-anaknya, baik di TK, di SD, di SMP, di SMA, atau yang mengupload tentang bagaimana seorang mahasiswa yang sudah menyelesaikan studinya, yang sudah menyelesaikan sidang meja hijaunya, dan mereka mengungkapkan begitu sukacitanya ketika anak mereka atau mereka sendiri boleh menyelesaikan studinya itu dengan baik, boleh mengakhiri tahapan pendidikannya di sekolah itu dengan baik. Demikian juga orang tuanya mengungkapkan ada rasa sukacita yang besar ketika melihat anaknya boleh menyelesaikan studinya dengan baik. Dan bukan hanya mereka yang bersukacita, tentu setiap orang yang memberikan komentar juga mengucapkan selamat kepada keluarga atau kepada orang tertentu itu yang sudah bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Dan memang itulah keinginan dari setiap orang ketika melakukan sesuatu, berani dia mengawali untuk melakukan sesuatu, sebaiknya dia juga harus sampai kepada mengakhirinya dengan baik, dengan lulus dan dengan memenangkan apa yang dia sudah lakukan itu. Nah, sukacita yang sama itulah saudara-saudari yang juga terungkap di dalam nats kita ini. Bagaimana Paulus mengingatkan anak rohaninya yang sangat masih muda dan dia sudah ajarkan untuk boleh melanjutkan pelayanannya, Timotius. Dia mengatakan kepada Timotius bahwa Paulus sendiri atau dia sendiri sudah menyelesaikan semua tugas panggilan pelayanannya. Dia sudah menjaga imannya tetap kuat. Dia melakukan semua apa yang dipercayakan kepadanya oleh Tuhan dan oleh teman-temannya rasul-rasul yang lain untuk memberitakan Injil ke bangsa-bangsa non-Yahudi, ke berbagai tempat, ke berbagai wilayah, dan dia tidak pernah sedikit pun gentar, dia tidak pernah sedikit pun mundur atau takut atau merasa berputus asa. Di tengah begitu banyaknya pergumulan, di tengah begitu banyaknya kesusahan dan tantangan yang dia hadapi, tapi dia terus berjalan untuk melaksanakan tugasnya memberitakan Injil. Dan akhirnya
dari tempat di mana dia ditawan, dia memotivasi murid-muridnya, memotivasi anak-anak rohaninya untuk boleh juga setia di dalam panggilan pelayanan, boleh juga kuat untuk terus melayani Tuhan seperti Paulus yang boleh sampai di titik akhir. Karena pada saat itu Paulus menuliskan surat ini ketika dia sudah akan dihukum mati oleh pemerintah kekaisaran Romawi di Roma pada saat itu. Nah, jadi ada sukacita yang terungkap di dalam perasaan dari Paulus, dan sukacita itulah yang dia inginkan jadi motivasi juga kepada para penginjil-penginjil muda, kepada murid-murid Tuhan Yesus yang meneruskan tugas panggilan atau estafet penginjilan itu, supaya Paulus juga di usianya yang masih muda, yang tentu ada masih begitu banyak pergumulan yang akan dia hadapi, dia juga bisa tetap setia, dia juga bisa tetap komitmen, dia juga harus menjaga hati dan imannya, dan juga boleh nanti sampai menyelesaikan tugas panggilan penginjilan yang dipercayakan kepadanya. Nah, saudara-saudari, tentu kita juga seperti itu di dalam kehidupan kita. Apa yang sudah kita mulai, sebaiknya kita boleh mengakhirinya dengan kemenangan, dengan sempurna, supaya sukacita kita sempurna, supaya apa yang kita lakukan itu boleh mencapai titik akhir yang kita harapkan. Oleh karena itu, janganlah kita cepat berputus asa, janganlah kita cepat menyerah, janganlah kita cepat menjadi lemah ketika ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan, ada kesulitan yang kita hadapi. Kita harus boleh menyelesaikan setiap apa yang sudah kita mulai. Kita harus bisa mencapai titik akhir kehidupan kita dengan kemenangan. Dalam iman juga kita harus mampu mempertahankan iman kita. Ada banyak godaan di sekitar kehidupan kita. Ada banyak hal-hal yang menggoyang kita untuk bisa tetap teguh dan percaya kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita supaya kita tetap bertahan, tetap teguh, dan tetap kuat di dalam Tuhan, dan mampu menjaga iman kita sampai akhir hidup kita. Kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang setia, yang mengakhiri perjalanan kehidupan di dunia ini juga dengan kemenangan, dengan tetap teguh berpegang kepada Tuhan. Di dalam pekerjaan kita juga harus bisa menjaga diri supaya kita semua bisa sampai ke garis finish, ke masa pensiun, ke masa akhir pekerjaan kita. Disitulah kita akan diapresiasi, disitulah akan ada sukacita besar yang kita akan alami di dalam kehidupan kita. Dalam semua apapun yang kita lakukan, tentu kita berharap kita mampu menyelesaikannya dengan baik, kita mampu mengakhirinya dengan baik. Tidak ada seorang pun kita yang mau gagal, tidak ada seorang pun kita yang mau berhenti di tengah jalan. Oleh karena itu, mari saudara-saudari kita menyemangati diri kita. Kita terus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita dan mempercayakan segala apa yang kita lakukan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan membantu kita, menolong kita, membimbing kita, dan memuatkan kita untuk boleh mencapai garis finish setiap apapun yang kita lakukan. Pekerjaan kita, iman kita, atau aktivitas apapun, kita harus sampai bisa merampungkan, menyelesaikannya, dan di dalam penyelesaian akhir itulah kita akan bersukacita bersama dengan orang-orang yang mendukung dan menyokong kita selalu. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari kita melakukan segala pekerjaan kita melibatkan Tuhan dan tetap menjaga diri kita untuk tetap setia, berpegang teguh, jangan pernah menyerah, jangan pernah menjadi melempem di dalam semangat untuk boleh menyelesaikan apapun yang sudah kita mulai. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bagaimana Paulus boleh menyelesaikan panggilan pelayanannya. Dia menjaga hatinya dan dia menjaga ketahanan fisik dan pikiran serta rohnya, sehingga dia boleh menyelesaikan panggilan pelayanannya. Dia mencapai garis finish pelayanannya, dan biarlah ini juga memotivasi kami yang muda-muda atau setiap kami yang mengerjakan sesuatu pada saat ini, yang sedang studi boleh mengakhiri studinya dengan baik, yang bekerja boleh semakin bertambah dalam karir sampai dia mencapai titik pensiun dengan sukacita, atau yang melakukan sesuatu program atau kegiatan boleh merampungkan segala sesuatu sampai dia boleh mencapai garis akhir, garis
ujung dari setiap apapun yang dilakukan. Terima kasih Tuhan, kami mengandalkan Engkau, menopang kami untuk mengerjakan segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai berkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.